Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat es legendaris, yaitu es sumsum hijau. Dari zaman aku SD, es ini udah ada ya, dan sampai sekarang rasanya masih tetap sama dan juga enak. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita akan membuat biji salaknya dulu. Dan di sini aku udah siapkan 2 buah ubi jalar yang sudah direbus. Langsung aja ya, ubi jalar yang sudah direbusnya ini kita haluskan dengan menggunakan garpu selagi masih panas supaya lebih mudah dihaluskan. Boleh juga ditumbuk supaya cepat halus ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah garamnya tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi kalis. Untuk takaran tepung tapiokanya, ini sesuai kebutuhan aja ya. Kalau mau hasil biji salaknya itu lembut, jangan terlalu banyak menambahkan tepung tapioka. Sebaliknya, kalau mau hasil biji salaknya itu kenyal, untuk tepung tapiokanya silahkan agak sedikit dibanyakin ya. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya hasil kalis adonan biji salaknya. Setelah itu, di sini aku gunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh. Langsung aja ambil adonan biji salak, kemudian kita ratakan dengan sendok takar, lalu bulat-bulat sampai rapih. Oke, kurang lebih sebesar ini ya hasilnya. Nah, ditakar dengan sendok takar seperti ini supaya hasil bulatan ataupun hasil biji salaknya ukurannya sama. Oke, setelah dibulat-bulat semua, seperti ini ya hasil biji salak yang mentah. Kemudian di sini aku siapkan 1 liter air, lalu masukkan 250 gram gula merah yang sudah diiris-iris supaya lebih mudah larut. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan larut. Kemudian kita masak sampai mendidih. Setelah gula merahnya mendidih, langsung aja kita masukkan biji salak yang sudah dibulat-bulat tadi. Langsung aja kita masukkan semua ya. Kemudian biji salaknya ini kita masak sampai mengapung. Oke guys, ini biji salaknya udah matang dan mengapung. Langsung aja ya kita matikan apinya. Setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kita tutup dan biarkan sampai dingin dan meresap. Langkah berikutnya kita tuangkan 300 gram tepung beras putih. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan garam dan tambahkan juga 2 saset santan instan atau boleh kalian ganti dengan santan asli dari 1 butir kelapa. Kemudian tambahkan 1,5 liter air putih. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tepung berasnya tidak menggumpal. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan pasta pandan. Untuk banyaknya ini sesuai selera kalian ya. Boleh dibikin warna medok ataupun boleh dibikin warna yang soft aja. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai pasta pandan dan juga adonannya tercampur rata. Kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang sampai mendidih. Dan untuk memasaknya ini harus terus diaduk-aduk ya, supaya tidak menggumpal di bagian dasar panci. Oke guys, kalau udah mengental seperti ini, mengaduknya juga harus lebih cepat ya, supaya hasil bubur sumsumnya benar-benar tercampur rata dan kalis. Dan ini kita masak sampai mendidih ataupun meletup-letup seperti ini. Setelah mendidih dan meletup-letup, kita matikan apinya sambil terus diaduk sampai buburnya ini menjadi kalis ataupun menjadi licin. Setelah itu kita tuangkan ke dalam mangkuk.
Langkah berikutnya, kita didihkan 1 liter air, kemudian kita tambahkan 250 gram sagu mutiara. Nah, ini aku beli yang kemasan setengah kilo, jadi tinggal dibagi 2 aja ya. Oke, setelah itu kita rebus selama kurang lebih 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, kemudian kita matikan apinya, langsung aja kita tutup, lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini hasilnya. Ini sagu mutiaranya belum matang ya. Kemudian kita masak lagi selama kurang lebih cukup 5 menit aja ya. Karena di sini aku mau buat sagu mutiara yang masih putih di bagian dalamnya. Oke, setelah direbus lagi selama kurang lebih 5 menit seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita akan membuat kuah santan, dan di sini aku udah siapkan 500 ml air dan ditambahkan 2 saset santan instan atau boleh diganti dengan santan dari setengah butir kelapa asli. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan sedikit garam seperti ini. Langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Oke guys, kalau misalkan udah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan apinya, kemudian aduk-aduk sebentar lalu dinginkan. Jangan terlalu lama direbus ya, supaya santannya tidak pecah. Langkah berikutnya kita akan buat gula cair. Ini aku udah siapkan 700 ml air, kemudian tambahkan 250 gram gula merah yang sudah diiris-iris, tambahkan juga 250 gram gula pasir. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu kita masak sampai mendidih. Oke, setelah gula cairnya mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan apinya, kemudian kita aduk-aduk lalu kita dinginkan. Langkah berikutnya, di sini aku siapkan es batu, dan es batunya ini akan kita haluskan ya. Untuk menghaluskannya, di sini aku pakai chopper andalan dari Mitochiba seri CH200. Kalau udah punya chopper ini, nggak usah lagi beli mesin serut untuk es batu ya. Tinggal dihaluskan aja pakai chopper ini. Cara makainya juga gampang banget, cukup ditekan aja. Chopper ini bisa menghaluskan es batu sampai benar hasilnya lembut seperti hasil yang diserut. Kalau kalian mau punya chopper seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke guys, seperti ini ya hasilnya, sempurna kan untuk es batunya? Oke guys, ini dia bahan-bahan yang udah aku buat tadi, yaitu bubur sumsum hijau, es batu yang udah dihaluskan, biji salak, bubur mutiara, kuah santan, dan juga gula cair. Dan untuk mengemasnya, di sini aku pakai gelas ukuran 12 oz. Yang pertama, kita masukkan dulu es batunya. Ini es batunya lembut banget ya. Dan langsung aja kita padatkan dulu seperti ini. Kurang lebih seperti ini banyaknya ya. Setelah itu, tambahkan sumsum hijau. Tambahkan 1 sendok biji salak. Tambahkan juga 2 sendok makan bubur mutiara. Kemudian kita siram dengan 1 sendok gula cair yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir, tuangkan kuah santan secukupnya. Dan sekarang saatnya review es sumsum legendaris yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya ini gampang banget ya. Nah, untuk cara makannya kita aduk-aduk dulu. Dan ini aku paling suka es sumsum hijaunya ya, dibandingkan biji salak dan juga bubur mutiara. Tapi ini kalau dicampur dengan ketiganya, ini enak banget, rasanya ngeblend banget ya. Dan satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi sekitar 20 sampai dengan 30 gelas, tergantung ukuran gelas yang kalian pakai.
Kalau pakai gelas ukuran 12 oz bisa jadi sekitar 30 gelas, tapi kalau misalkan pakai gelas ukuran 16 oz paling cuma 20 gelas aja ya. Sedangkan untuk harga jualnya juga relatif ya, tergantung ukuran gelas yang kalian pakai. Kalau misalkan pakai ukuran gelas 12 oz biasanya sih dibanderol dengan harga Rp5.000. Lain halnya dengan ukuran yang large ya, ataupun dengan ukuran gelas 16 oz biasanya dijual dengan harga Rp10.000. Sedangkan untuk masa ketahanannya ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan dan maksimal cuma 2 hari aja di kulkas. Karena memang jajanan ini cuma untuk sekali habis, bukan untuk stok di kulkas seperti minuman botol. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.